Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Rahma Wilanda dengan NPM 101207115 dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan makna masing-masing sila dalam Pancasila. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menjadi sumber pokok nilai kehidupan bangsa karena adanya nilai ketuhanan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945 menerangkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ayat 2-nya menerangkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka tidak heran, seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu bukan hanya beragam budaya, tapi beragam juga agamanya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menyimpulkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab memenuhi seluruh hakikat manusia. Setiap warga negara Indonesia dijamin hak dan kebangsaannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, orang seorangan, negara, masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan untuk berpendapat dan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Lalu sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan ini mengandung pengertian bersatunya bermacam corak dan beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia merupakan persatuan bangsa yang didorong untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam wadah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menandakan Indonesia menganut dua macam demokrasi, yakni demokrasi langsung dan tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sabar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikat baik. Dalam demokrasi langsung ini adanya permusyawaratan untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendakan rakyat hingga tercapai kesepakatan atau mufakat. Sedangkan demokrasi perwakilan adalah suatu sistem atau prosedur yang mengusahakan turut sertanya rakyat untuk mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, yakni melalui badan-badan perwakilan. Jika disimpulkan, maka sila keempat ini bermakna pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini berarti keadilan untuk semua rakyat. Setiap warga negara mendapatkan perilaku yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan sosial ini mencakup pula pengertian dari adil dan makmur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara menurut aspek historis, aspek kultural, aspek yuridis, dan aspek filosofis. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa.
Lalu secara aspek kultural, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karena itu, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang sangat penting. Jadi penting untuk diingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewaris budaya luhur bangsanya. Secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Lalu secara filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan arti lambang dari Pancasila, diambil dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Dr. Haji Muhammad Rahmat, SH.MH. Yang pertama, saya akan menjelaskan lambang dari burung Garuda atau dikenal juga dengan burung sakti elang Raja Wali. Burung Garuda ini melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang siap terbang ke angkasa. Dengan sayapnya yang mengembang siap terbang ke angkasa ini melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Lalu untuk kedua kakinya yang mencekram pita putih bertuliskan seloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Seloka ini diambil dari buku Sutasoma atau karangan dari Empu Tantular. Lalu untuk warna pokok dari burung Garuda ini adalah kuning emas. Warna kuning emas melambangkan keagungan. Bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Lalu dari jumlah bulu yang berada pada Garuda Pancasila terkait dengan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada bulu sayap kanan kirinya masing-masing berjumlah 17 helai yang menunjukkan tanggal 17. Untuk bulu ekornya berjumlah 8 helai atau menunjukkan bulan 8 atau Agustus. Di bawah kalung perisai yang menghubungkan dengan ekor terdapat bulu berjumlah 19 dan bulu pada leher berjumlah 45, menunjukkan angka tahun 1945. Angka-angka yang menunjukkan tanggal 17 Agustus 1945 ini bermakna historis untuk membangun proses penyadaran bagi setiap warga negara Indonesia agar menghargai waktu dan selalu mengingat sejarahnya. Lalu untuk lambang perisai merupakan lambang perjuangan dan perlindungan, karena perisai sering dibawa ke medan perang oleh para prajurit untuk melindungi diri dari serangan musuh. Untuk garis melentang yang membagi perisai menjadi ruang atas dan bawah melambangkan garis khatulistiwa yang memang membelah kepulauan Indonesia. Lalu perisai yang merupakan lambang perjuangan dan perlindungan ini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama itu arti lambang sila ke-1 yaitu bintang, menjadi simbol sila pertama yang menggambarkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam. Latar tersebut melambangkan warna alam yang asli yang memiliki Tuhan. Bukanlah sekedar rekan manusia, tapi sumber dari segala dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Lalu untuk simbol sila kedua terdiri dari atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Lalu arti lambang sila ketiga yaitu pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Lalu sila keempat
yaitu kepala banteng, memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, serta halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Lalu yang terakhir yaitu lambang padi dan kapas, merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyat secara merata. Maka dapat disimpulkan Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem hukum dan tatanan pemerintahan Indonesia. Pancasila diakui sebagai ideologi negara dan menjadi landasan utama bagi penyusun konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang NKRI 1945. Konstitusi ini menyatakan komitmen pemerintahan dan seluruh warga negara untuk hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara pula, Pancasila menjadi pijakan utama dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menghargai, memahami, dan mengamalkan Pancasila, Indonesia juga berusaha untuk mencapai cita-cita sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.